Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal situational judgment test dan nanti kita akan berikan soal bonus juga untuk soal manajerial. Sebelum kita membahas soalnya, di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan testimoni bimbel P3K Guru P2 dan P3 pada tahun anggaran 2023. Kita langsung ajak saja Bapak Ibu untuk membaca dari testimoni peserta kami, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Di sini kita baca saja langsung yang dari Pak Roni di sini ya. Oke, nilainya 572 dengan ranking 23 dan dinyatakan lulus. Kemudian Bapak Ibu, ada dari peserta daerah Jawa Tengah skor 580 lulus. Kemudian ada peserta atas nama Nelly nilai 577 lulus. Kemudian ada peserta Nunung. Di sini dengan ada formasinya 21 Bapak Ibu, kemudian dia dinyatakan lulus juga. Kemudian ada Pak Marwan ranking 4 skor 600, bukan 656, apa salah ketik ini ya. Yang penting dia ranking 4 Bapak Ibu ya, dengan skor 656. Mungkin dia Serdik. Oh ya benar, dia Serdik Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke ini Serdik. Ini bukan Serdik, ranking 54 dengan skor 580. Kemudian Justi Ratnasari, ini ranking 26. Kemudian ada Bu Zaini Parwati lulus. Marlina lulus. Kemudian ini juga lulus Bapak Ibu. Dan seterusnya di sini Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu baca terkait dengan hasil pengumuman testimoninya. Di sini peringkat 9. Kemudian juga ada testimoni yang lain Bapak Ibu ya. Di sini sudah banyak sekali peserta kami yang lulus. Nah, untuk lebih lengkapnya testimoninya nanti Bapak Ibu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Baik, langsung saja kita ke bahasan soalnya Bapak Ibu terkait dengan soal situational judgment test. Anda adalah seorang guru yang berada di daerah pedesaan. Anda menyadari bahwa beberapa siswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan modern. Di samping itu, beberapa siswa menunjukkan ketidakminatan dalam pembelajaran akademis dan lebih tertarik dengan aktivitas di luar ruangan. Maka sikap Anda adalah, nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari soalnya, ya, di mana di tempat kita mengajar itu ada beberapa siswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan modern. Di samping itu, beberapa siswa menunjukkan ketidakminatan dalam pembelajaran akademis dan lebih tertarik dengan aktivitas di luar ruangan. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, di mana siswa itu lebih cenderung untuk mau belajar di luar ruangan, ya tidak begitu tertarik belajar di dalam ruangan, apalagi kalau pembelajaran yang terkait dengan akademisnya. Nah, maka yang dapat kita lakukan sebagai gurunya adalah yang mana? Kita lihat untuk pilihan jawaban A, membuat program pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran akademis dengan aktivitas di luar ruangan. Nah, jawaban A ini Bapak Ibu kita simpan dulu ya. Oke, kita simpan. Kenapa kita simpan? Karena di sini kita sebagai guru memberikan solusi dengan cara atau penanganan dengan cara membuat program pembelajaran, menggabungkan pembelajaran akademisnya dengan aktivitas di luar ruangan. Nah, kalau kita ketahui di soalnya, di mana siswa-siswa itu lebih suka beraktivitas di luar ruangan dan tidak memiliki keminatan di dalam belajar akademis. Nah, sikap kita itu bagaimana? Itu yang ditanyakan. Ya, kalau kita lihat pilihan jawaban A ini ya, cukup sesuai maka kita simpan dulu. Yang B mengadakan pelatihan teknologi bagi siswa dan staf sekolah untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan modern.
Nah, di sini permasalahannya Bapak Ibu kesulitan mengikuti pelajaran karena keterbatasan akses. Ya, ini permasalahannya keterbatasan akses Bapak Ibu. Nah, kalau aksesnya saja itu terbatas, nah maka kalau kita mengadakan pelatihan teknologi agar meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan modern, maka di sini salah Bapak Ibu ya. Kenapa salah? Karena tidak ada atau terbatasnya teknologi. Masa karena keterbatasan teknologi kita ingin meningkatkan pemakaian teknologi yang terbatas tersebut. Oke. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu ya, tetapi kita eliminasi saja ya. Oke, jadi kita eliminasi. Kemudian jawaban yang C, mendorong siswa yang menunjukkan minat pada aktivitas di luar ruangan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Nah, di jawaban C ini Bapak Ibu pasti salah. Kenapa pasti salah Bapak Ibu? Nah, karena ini kan Bapak Ibu guru, kita kan sedang mengajar nih sebagai gurunya. Kita sedang mengajar mata pelajaran, kemudian di dalam mata pelajaran kita itu ada siswa kesulitan. Nah, kalau kita mendorong siswa untuk menunjukkan minat pada aktivitas di luar ruangan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, nah maka letak salahnya di sini Bapak Ibu. Dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena kegiatan ekstrakurikuler itu bukan kegiatan pembelajaran atau pada mata pembelajaran yang kita ampu, tetapi ini di luar pelajaran. Nah, kalau di luar pelajaran berarti kan kita serahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Nah, pilihan jawaban yang menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain itu salah Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita harus yang menangani permasalahan tersebut. Kemudian soal berikutnya, membuat jaringan dengan sekolah-sekolah lain di wilayah sekitar untuk bertukar sumber daya pendidikan dan pengalaman belajar. Nah, membuat jaringan dengan sekolah-sekolah lain ini juga kurang tepat Bapak Ibu ya, karena ini terjadi kan di dalam mata pembelajaran kita. Nah, maka setidaknya atau seharusnya kita langsung menangani Bapak Ibu ya, jangan menunda-nunda dengan cara kerjasama dulu dan lain sebagainya. Coba kita cari solusi dari diri kita dulu ya penanganannya. Kemudian yang E, mengubah kurikulum untuk mengurangi fokus pada pembelajaran akademis dan lebih menekankan pada aktivitas belajar di luar ruangan. Nah, Bapak Ibu, yang namanya kita pembelajaran di dalam sekolah itu kan yang penting yang kita pelajari itu adalah terkait dengan akademik atau akademis. Dan jangan sampai mengurangi fokus itu Bapak Ibu. Kita tetap fokus pada akademis walaupun siswa tidak berminat misalkan. Nah, karena kan mereka lebih berminat untuk belajar di luar ruangan. Nah, maka kita gunakan metode yang paling tepat itu ada pada pilihan jawaban A, yaitu kita akan membuat program pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran akademis dengan aktivitas di luar ruangan. Jadi kita gabungkan Bapak Ibu ya, atau kita kolaborasikan. Nah, ini juga di jawaban pilihan A itu merupakan penanganan kita langsung. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Untuk mengakses terkait dengan testimoni Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kunjungi website kami di s.id bimbel pppk guru. Kemudian ada nomor WhatsApp kami di sini Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa hubungi terkait dengan informasi bimbel di 081803358023. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Setelah beberapa kali Anda melakukan penilaian semester, Anda merasa puas dengan hasil yang diberikan. Hal ini juga didukung oleh kemampuan siswa yang meningkat. Namun terkadang Anda menilai durasi koreksi pada soal esai lebih menyita waktu. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, permasalahan yang perlu kita tangani ya. Permasalahannya adalah
Dimana ketika kita mengoreksi Bapak Ibu, kita itu lebih banyak menggunakan waktu untuk koreksi daripada pembelajaran. Nah, maka apa yang akan kita lakukan sebagai guru menghadapi situasi seperti ini? Apakah A. Mencoba mengganti beberapa soal esai menjadi tipe pilihan ganda HOTS untuk meringkas waktu dan meningkatkan kemampuan kreativitas dalam membuat soal. Oke, jawaban A boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. Jawaban B, tetap menjaga kualitas soal ujian dengan memperhatikan tipe soal sebab hanya tipe soal tersebutlah yang dapat mengungkapkan seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Oke, jawaban B ini sepertinya sangat positif Bapak Ibu ya. Tetapi jawaban B ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam narasi soalnya. Ya, di mana permasalahan di dalam narasi soal ini terkait dengan menyita waktu yang lebih lama ketika kita mengoreksi soal esai. Ya, jadi itu permasalahannya Bapak Ibu ya. Kalau kita tangani dengan jawaban B ini otomatis salah. Jawaban C memang durasi dalam mengoreksi waktu. Jawaban siswa cukup memakan waktu. Namun hal itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam memberikan pengajaran seutuhnya. Oke, jawaban yang C boleh kita simpan. Nanti kita lihat bedanya dengan pilihan jawaban yang lain, Bapak Ibu. Yang D memotong rangkaian soal esai yang memiliki jawaban panjang dan memerlukan alur sistematis dalam menjawabnya menjadi hanya beberapa soal esai pendek dengan mempertahankan isi kemampuan yang akan dinilai. Jawaban D ini juga kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian jawaban yang E tetap menggunakan soal esai karena sudah berhasil meningkatkan kemampuan siswa. Nah, ini juga kita simpan dulu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari pilihan jawaban ini sangat-sangat mirip sekali. Sangat-sangat hot Bapak Ibu ya. Tetapi kita fokus Bapak Ibu yang perlu kita tangani atau perlu kita cari solusi terkait dengan soal esai yang sangat menyita waktu ketika kita akan mengoreksi. Nah, untuk lebih mudah mengoreksinya Bapak Ibu berarti kita harus mengurangi waktunya. Nah, maka cara mengurangi waktu untuk meringkas waktu untuk memilih jawaban atau untuk menangani permasalahan terkait dengan memeriksa soal esai yang menyita waktu, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kita lihat yang A. Mencoba mengganti beberapa soal esai. Nah, jadi beberapa soal esai diganti Bapak Ibu ya, tidak semuanya menjadi tipe pilihan ganda HOTS. Nah, seperti soal yang kita sajikan di sini Bapak Ibu, soal ini kan sangat HOTS Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban A ini tetap kita simpan dulu Bapak Ibu. Di sini juga ada meringkas waktu terkait dengan situasinya ya. Jadi jawaban A kita tetap simpan. Yang C memang durasi dalam mengoreksi jawaban siswa cukup memakan waktu, namun hal itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam memberikan pengajaran seutuhnya. Nah, di jawaban C ini Bapak Ibu, ini bukan solusi ya, tidak ada solusi. Tidak ada solusi terkait dengan menyita waktu tersebut. Nah, maka jawaban C ini kita eliminasi. Jawaban D, memotong rangkaian soal esai yang memiliki jawaban panjang dan memerlukan alur sistematis dalam menjawab. Menjadi hanya beberapa soal esai pendek dengan mempertahankan isi kemampuan yang akan dinilai. Jawaban D ini tidak ada terkait dengan menyita waktu ya, tidak ada terkait dengan solusi terkait dengan menyita waktu. Nah, maka jawaban D ini kita eliminasi saja langsung Bapak Ibu. Yang E tetap menggunakan soal esai karena sudah berhasil meningkatkan kemampuan siswa. Ini juga salah karena tidak terkait dengan solusi mencari waktu yang lebih singkat untuk mengoreksi soalnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat jelas adalah jawaban yang A. Baik, soal ini merupakan soal manajerial Bapak Ibu. Kita akan langsung saja bahas untuk soal bonus manajerial ini ya.
Anda adalah seorang ketua RT di Desa Majujaya. Suatu hari, Bu Cindy, salah satu warga Anda, melapor kalau bunga miliknya yang bernilai jutaan rupiah hilang. Bu Cindy menuduh tetangganya Bu Dinda. Sebab bunga Bu Dinda sama persis dengan bunga Bu Cindy yang hilang. Anda adalah saudara Bu Cindy, tindakan Anda adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kan kita sebagai ketua RT nih. Nah, sebagai ketua itu kan memiliki wewenang Bapak Ibu, misalkan di sini terkait dengan masalah bahwa bunganya Bu Cindy itu melaporkan kepada Anda ada bunga miliknya yang bernilai jutaan rupiah itu hilang. Oke. Nah, ternyata Bu Cindy itu menuduh tetangganya bernama Bu Dinda. Nah, berarti kita sebagai ketua RT Bapak Ibu di sini sebagai penengah, oke? Sebagai penengah, kita memiliki wewenang untuk menjadi penengah atau pengambil keputusan dari masalah yang dihadapi oleh Bu Cindy dan juga Bu Dinda. Oke, kita lanjutkan soalnya. Bu Cindy menuduh tetangganya Bu Dinda sebab bunga Bu Dinda sama persis dengan bunga Bu Cindy yang hilang. Nah, di sini kenapa dia mengatakan bahwa Bu Dinda itu yang mengambilnya? Karena bunganya sama persis seperti bunga Bu Cindy. Nah, Anda adalah saudaranya Bu Cindy. Nah, walaupun kita saudaranya Bu Cindy di sini Bapak Ibu sebagai pelapor, kita tidak boleh memihak Bu Cindy, memihak Bu Dinda juga tidak boleh. Karena di sini kita sebagai ketua Bapak Ibu berarti memiliki wewenang untuk menjadi penengah ataupun mengambil keputusan yang win-win solution. Nah, jawaban A kita lihat Bapak Ibu, melaporkan tindakan Bu Dinda ke pihak yang berwajib bagaimanapun ia merupakan tindakan pencurian. Nah, kalau jawaban A ini Bapak Ibu, kita di sini langsung mengejat si Bu Dinda itu melakukan pencurian. Nah, ini kan salah Bapak Ibu ya, jadi kita langsung eliminasi. Nah, kalau kita langsung melaporkan Bu Dinda itu juga kita sangat terlihat sekali tidak berimbang di dalam mengambil keputusan atau menghadapi permasalahan ini. Jawaban B, berusaha mengetahui permasalahan yang terjadi antar kedua warga tersebut. Nah, jawaban B kita simpan dulu. Yang C, mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. C juga kita simpan. Yang D, meminta Bu Dinda untuk menyerahkan bunga Bu Cindy sebagai solusi. Nah, di sini Bapak Ibu kan belum tentu si Bu Dinda itu mengambil bunga dari Bu Cindy karena permasalahannya hanya mirip, belum terbukti Bu Dinda. Nah, jadi kita tidak memiliki hak untuk menyerahkan atau tidak menjadi penengah di sini ya, tidak berlaku adil, tidak mampu mengambil keputusan dengan baik juga. Kemudian yang E, meminta mereka berdiskusi dengan baik agar tidak mengganggu tetangga lain. Nah, jawaban E ini Bapak Ibu kita tidak peduli ya kalau meminta mereka berdiskusi tanpa kehadiran kita di sana. Nah, kita sebagai ketua RT harus hadir menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh warga kita. Nah, maka jawaban E ini karena kita meminta mereka berdiskusi berarti kita tidak menangani ya. Nah, maka jawaban yang tepat itu antara jawaban B dan C. Nah, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Nah, yang sebaiknya kita lakukan adalah kita harus menjadi penengah dan juga mampu mengambil keputusan. Nah, jadi karena di sini ada dua orang yang bermasalah Bapak Ibu, ya maka harus ada juga nih di dalam pilihan jawabannya terkait dengan dua orang tersebut. Nah, maka yang paling tepat itu jelas adalah jawaban B dengan skor 4. Bapak Ibu ya, kalau di soal manajerial. Kemudian jawaban C itu mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang terjadi. Nah, ini kita kasih skor 3 ya. Oke, karena di sini subjeknya itu tidak terlalu terlihat Bapak Ibu. Kita kasih skor 3. Dan juga kalau mengumpulkan informasi saja, kemudian tidak memahami permasalahannya, Bapak Ibu itu percuma ya. Jadi kita harus memahami permasalahan antar kedua warga tersebut. Nah, kalau jawaban C ini tidak terkait dengan
permasalahan kedua warga tersebut. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu silahkan jawab di kolom komentar ya untuk soal yang ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.